Halo Tribuners, selamat datang kembali di acara News Update Tribun Sumsel. Hari ini bersama saya, Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Oke. Masih hangat pembicaraan soal perayaan Tahun Baru Imlek. Di Palembang ada hal yang menarik. Beberapa hari ini diberitakan di media sosial dan media massa mainstream tentang persiapan Cap Gome di Pulau Kemarau. Diprediksi oleh pihak panitia ada 10.000 wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Kemarau. Sudah hadir di tengah-tengah kita Cik Harun, Ketua Walubi Sumsel, yang juga Ketua Panitia Pulau Kemarau. Selamat malam Pak Harun, Pak Cik Harun. Selamat malam, apa kabar semua Tribuner? Salam hormat. Sehat Pak ya? Ya, selamat malam monitor Pak ya. Ya, Pak Cik Harun bisa dijelaskan nggak persiapan panitia yang sudah dilakukan menjelang perayaan puncak Cap Gome di Pulau Kemarau? Ya, jadi untuk perayaan Cap Gome ini kami panitia udah siapkan itu 1 bulan sebelumnya ya. Jauh hari sebelumnya, mulai dari proses pembersihan, kemudian membuat lapak-lapak dan memasang lampion dan lampu seri. Sampai kemarin mendekati puncaknya tanggal 7, kita sudah memasang ponton penyeberang dari Bogasari, dari Magabogasari menuju Pulau Kemarau. Jadi terhubung 6 sampai 7 tongkang yang menghubungkan satu sama lain, sehingga akses jalan kaki dari Bogasari menuju Pulau Kemarau itu bisa lebih lancar dan lebih aman. Kemudian hari ini nanti jam 5 sebentar lagi, saya baru saja habis mantau dari Dermaga 16 Ilir. Tongkang yang mengangkut umat dari 16 Ilir itu akan segera diberangkatkan menuju Pulau Kemarau. Kurang lebih mungkin terdata dari pagi tadi ke kami, kurang lebih ada 8 tongkang yang akan bergerak dari 16 Ilir menuju Pulau Kemarau dan bolak-balik sampai besok sorenya. Demikian info sementara dari kami. Suasana hari ini sendiri gimana Pak Cik? Apakah sudah ada wisatawan yang dari luar negeri atau dari daerah-daerah di sekitar Sumsel? Ya, jadi hari ini ada puncak acara ya. Puncak acara nanti jam 12 malam kita akan potong kurban. Tapi sebelum memasuki puncak acara, hari Sabtu dan Minggu kemarin, itu wisatawan maupun umat yang beribadah itu udah ramai sekali. Karena memang kebenaran momennya weekend ya, hari Sabtu dan Minggu. Saya sendiri sudah menerima langsung itu wisatawan dari luar, dari Taiwan. Dari Taiwan itu yang terpantau secara langsung dengan saya. Kemudian dari Jambi, dari Jakarta dan dari Tanjung Karang, itu dari hari Sabtu kemarin udah menuju Palembang, menuju ke Pulau Kemarau untuk beribadah dan berwisata. Untuk hari ini, saya pikir itu akan mengalir terus. Tadi jam 3 saya bergerak dari pulau, itu kendaraan menuju Pulau Kemarau via jalan darat, itu tidak terputus. Jadi kita nanti berharap mudah-mudahan udara cerah, tidak hujan, jadi wisatawan akan berbondong-bondong datang ke Pulau Kemarau tanpa ada hambatan. Pak Cik, bisa nggak dijelaskan sejarah Imlek atau pertama beda Imlek dengan Cap Gome itu sendiri, yang kedua sejarah Cap Gome di Palembang itu sendiri, bisa nggak dijelaskan sedikit untuk pengetahuan? Ya, jadi Imlek dan Cap Gome itu rangkaian ya, rangkaian kegiatan ritual, rangkaian kegiatan di mana Imlek itu adalah hari tahun baru, hari besar ya orang Tionghoa. Kemudian Imlek itu adalah rangkaian penutup. Jadi kalau saya analogikan, itu halal bil halalnya tuh berakhir di hari ke-15 di mana bulan purnama keluar di tahun tersebut. Nah, jadi itu ada rangkaian berbeda. Jadi itu rangkaian terakhir. Legenda Pulau Kemarau sendiri
merupakan dulu kalau kita mau ceritakan Palembang, sebelum kita kenal Palembang itu dulu kita dikenal sebagai Kerajaan Sriwijaya. Nah, di mana Kerajaan Sriwijaya ini banyak perantau-perantau dari luar, dari Cina maupun dari Arab, mereka menuju ke Sriwijaya untuk berbagai kepentingan. Ada yang berdagang, khususnya ada juga yang belajar agama, karena kita tahu dulu Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan pusat agama Buddha. Nah, ada salah satu perantau Cina, itu namanya Tan Po Han, termasuk salah satu yang datang ke Kerajaan Sriwijaya. Singkat kata, dia bertemu dan berkenalan dengan salah satu putri Raja Palembang, namanya Siti Fatimah. Proses pacaran, kemudian mereka menikah, dan si putri ini diboyong ke negara Cina untuk dikenalkan kepada mertuanya. Untuk dikenalkan. Setelah lama di Cina, si putri dan si suaminya Tan Po Han ini, yang orang Chinese ini, putri Cina ini, putri raja ini Muslim ya, sedangkan putra Cina itu dia orang Chinese. Setelah lama menetap di Cina, kemudian dia pulang kembali ke Kerajaan Sriwijaya. Dalam perjalanan pulang, dia dikasih oleh-oleh 8 guci yang di atasnya di cover dengan sayur asin. Sayur-sayuran sebagai bekal perjalanan menuju Sriwijaya. Mendekati perairan Sungai Musi, si putra Cina ini penasaran apa sih oleh-oleh yang diberikan oleh bapaknya kepada besannya yang di Sriwijaya ini. Begitu dibuka guci pertama, itu adalah sayur-sayur yang diasinkan. Termasuk guci kedua juga. Jadi kalau dia pikir kalau cuma sekedar sayur-sayur ini aja di Sriwijaya ini kan banyak. Jadi marah, semua guci yang dari 1 sampai 7 dibuang, kemudian pada saat guci ke-8 diangkat tanpa sadar itu pecah. Begitu pecah, dia melihat bahwa di bawah guci tersebut semuanya banyak harta berharga, emas, berlian. Jadi si putra ini menyadari kebodohannya. Sebagai wujud tanggung jawab, dia terjun ke Sungai Musi untuk mencari 7 guci yang sudah terbuang. Tapi rupanya alam berkata lain, si putra Cina itu tidak nongol. Begitu lihat suaminya tidak nongol, si istri terjun untuk mencari dan menyelamatkan suaminya. Begitu juga si istri yang malang ini juga tidak timbul. Kemudian para prajurit dan dayang-dayang itu terjun untuk menyelamatkan tuannya. Tapi semuanya tidak nampak dan tidak nongol. Proses waktu beberapa lama kemudian, di tempat dia terjun itu timbul 2 gundukan tanah yang berdampingan satu sama lain. Yang anehnya, pada saat air pasang kemudian hujan deras, kedua gundukan tanah tersebut itu tidak basah. Jadi kering, makanya disebut kemarau, pulau yang kering. Jadi itu mengenai legenda Pulau Kemarau yang kita kenal sampai sekarang. Untuk kegiatan nanti dari sekarang sampai acara puncak dini hari nanti, apa aja yang dilakukan nanti, Pak? Rangkaian kegiatan itu berkaitan dengan perayaan Cap Gome itu adalah dari kami itu lebih cenderungnya ke ritual ya. Dari pengurus, dari orang-orang kami itu adalah lebih cenderung ke ritual. Ritual itu dari kemarin udah kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan upacara sembahyang ke Dewa Bumi, melaporkan kegiatan perayaan Cap Gome hari ini. Kemudian kemarin juga kita sudah sembahyang ke 6 dermaga agar memohon semua kapal yang bergerak dari 16 ilir menuju Pulau Kemarau itu aman, lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Kemudian dilanjutkan dengan sembahyang kokun kepada Dewa Dewi, kepada prajurit Dewa Dewi agar semua ritual ini dan semua akses itu berjalan dengan aman dan lancar.
Kemudian hari ini pagi tadi, sore tadi jam 3 kita juga ada ritual lagi, dilanjutkan sampai puncaknya nanti jam 12 malam ada pemotongan 1 atau 2 ekor kambing sebagai kurban ke altar Siti Fatimah. Jadi yang kita kurbankan adalah kambing semua berwarna hitam. Tidak ada kita potong yang hewan-hewan yang haram di keramat Siti Fatimah. Kemudian nanti besok kita lakukan pengantaran dewa ke langit sebagai tanda bahwa acara perayaan Cap Gome ini berakhir. Demikian Tribuner yang kami bisa sampaikan. Harapan mungkin kok yang bisa disampaikan untuk tahun mendatang ini. Ya, harapan kita bahwa perayaan Cap Gome ini bisa berlangsung terus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus dari tahun-tahun ini. Dan kami juga berharap para wisatawan maupun umat yang ke Pulau Kemarau agar tetap tertib, tidak perlu membawa barang-barang berharga, karena bagaimanapun kita tahu bahwa di Pulau Kemarau itu sangat ramai sekali. Jadi jangan lalai, potensi tindakan kriminal itu pasti ada. Dan melalui jalan darat itu areal parkir terbuka lebar, rame, sabar, menunggu urut-urutan agar jangan sampai nanti justru membuat situasi menjadi macet kendaraan. Khusus yang datang melalui pasar 16 Ilir, dermaga 16 Ilir, mohon tertib karena kapal yang tersedia itu sudah cukup, dan jangan berdesakan di bibir dermaga. Karena apa? Karena kalau ada benturan sedikit pun kemungkinan dermaga itu akan bergerak dan kita akan terjatuh. Jadi sabar, tetap patuhi apa yang disampaikan panitia di lapangan, tetap taat dan patuhi. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Ciharun atas keterangannya dan sudah bergabung bersama Tribun Sumsel. Ya, sama-sama. Ya, selamat demikian, sore, Tribuners. selamat malam. Ya, selamat malam. Demikian Tribuners, acara bincang-bincang kita dengan Pak Ciharun, Ketua Panitia Cap Gome di Palembang. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di acara mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum.